Bayangkan, kau masih bisa berbicara, tersenyum, bekerja, tapi jauh di dalam tubuhmu, ada bagian dirimu yang berteriak minta dilepaskan. Tubuhmu hidup, tapi jiwamu dikurung di tempat yang paling gelap, di bawah tanah pekuburan desa, bersama tanah basah dan sisa kain kafan yang dikubur dengan namamu. Malam ini, di nanti malam, kita akan membuka kisah berjudul Iri Hati Tetanggaku Membuatku Hidup, Tapi Sudah Mati di Dalam. Jangan nyalakan lampu terlalu terang, jangan dengarkan sendirian. Dan kalau tiba-tiba kamu dengar suara ketukan dari arah jendela, cukup diam, karena mungkin yang mendengarkan cerita ini bersamamu bukan cuma manusia. Namaku Rina. Aku tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur, di antara sawah yang luas dan pepohonan bambu, yang kalau malam bunyinya suka kresek-kresek, kayak ada yang jalan pelan. Rumahku nggak besar tapi cukup nyaman buat aku, suami, dan anak semata wayangku, Dimas yang baru masuk SMP. Hidup kami sederhana. Aku buka warung kecil di depan rumah, jualan kopi, gorengan, dan jajanan anak-anak. Warung itu dulu cuman warung biasa, tapi entah kenapa, dalam beberapa bulan aja pengunjungnya makin rame. Setiap pagi aku udah bangun sebelum subuh. Aku nyalain kompor, rebus air, goreng tempe, tahu, dan pisang. Kadang sambil nyapu halaman, aku bisa lihat matahari mulai muncul dari balik pepohonan. Udara pagi desa itu dingin tapi damai. Suara ayam jantan bersaut-sautan, dan bau tanah basah masih terasa. Jadi selalu bersyukur tiap hari, meski cuma dapat rezeki sedikit, tapi halal. Tapi, seperti kata orang tua, ora kabeh wong seneng delok kabungahan wong liya. Tidak semua orang bisa ikut bahagia lihat orang lain senang. Warungku yang dulu sepi, sekarang malah jadi tempat nongkrong bapak-bapak habis kerja sawah, anak muda, bahkan ibu-ibu yang suka ngerumpi sore-sore. Kadang aku suka malu sendiri karena tiap sore suara mereka bisa kedengaran sampai rumah sebelah. Nah, rumah sebelah itulah yang belakangan bikin aku nggak tenang. Rumah itu milik Bu Wati, tetanggaku. Dulu aku dan Bu Wati cukup akrab. Kami sering ngobrol di teras, saling tukar makanan kalau masak sesuatu. Kadang malah belanja bareng ke pasar. Tapi sejak warungku mulai ramai, Bu Wati berubah. Senyumnya jarang muncul. Kalau aku sapa, jawabnya cuma seadanya. Kadang malah pura-pura nggak lihat, aku masih berusaha baik. Aku percaya deh kalau kita tetap ramah, orang juga lama-lama luluh. Tapi entah kenapa, dari hari ke hari, tatapan Bu Wati makin aneh. Suatu pagi waktu aku lagi ngelap meja warung, aku lihat dia berdiri di depan pagar rumahnya, matanya ngarah ke warungku. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma melotot sambil nyapu halamannya pelan-pelan. Ku balas senyum, tapi dia malah balik badan masuk rumah. Aku cuma bisa ngelus dada. Sore harinya, aku dengar dua ibu-ibu yang sering beli di warung lagi bisik-bisik sambil nyeruput kopi. Bu Wati tuh ngomong loh, katanya warungnya Rina ini pakai pelaris, kata yang satu. Yang satunya lagi nyaut, lah piye ora dikandani, warungnya rame terus padahal nggak ada yang istimewa tuh. Aku berhenti sejenak, pura-pura nggak dengar, tapi dalam hati perih rasanya. Aku tahu itu arah omongan mereka ke aku. Malamnya, aku cerita ke suamiku. Mas aku kok nggak enak hati ya sama Bu Wati. Rasane kok ora kaya bien. Dulu enak ngobrol, sekarang kaku. Suamiku cuma bilang santai, sudahlah Rin. Orang iri itu tandanya kamu di atas dia. Selama kamu nggak salah, nggak usah takut. Aku angguk, tapi entah kenapa perasaan itu nggak hilang. Kayak ada sesuatu yang berubah di udara sekitar rumahku. Hari-hari berlalu, aku tetap jualan, tetap ramah ke semua orang, tapi mulai ada hal-hal kecil yang terasa aneh. Misalnya, gorenganku tiba-tiba gosong padahal minyaknya baru, atau kopi yang biasanya harum jadi kayak bau basi. Kadang aku temuin kucing hitam duduk di depan warung, melotot ke arah dapur tanpa gerak sedikit pun. Pernah juga, waktu aku lagi nyapu depan rumah pagi-pagi, aku nemu bekas tapak kaki kecil di tanah basah, tapi bentuknya aneh, gak seperti kaki manusia biasa. Telapak itu kecil, jari-jarinya panjang dan ujungnya lancip seperti cakar. Kupikir mungkin binatang, tapi kok cuma satu arah, menuju ke pintu warung. Waktu aku cerita ke tetangga yang lain, mereka cuma bilang, paling anak kecil main lumpur. Tapi anehnya, bekas tapak itu muncul lagi keesokan harinya. Di tempat yang sama, aku mulai ngerasa gak tenang. Setiap malam, aku dengar suara kayak orang nyapu halaman dari arah rumah Bu Wati.
Padahal jam sudah lewat tengah malam. Kadang disertai suara orang nyanyi pelan, tapi nadanya datar, dingin. Rina, Rina. Kupikir aku salah dengar, tapi pas aku buka jendela, halaman rumah Bu Wati gelap gulita. Suatu sore Bu Wati datang ke warung. Aku seneng, kukira dia mau akrab lagi. Tapi wajahnya datar. Dia beli kopi dan gorengan 1 bungkus. Pas aku kasih kembalian, dia bilang pelan, nadanya aneh. Hati-hati lo, Rin. Rezeki sing teka cepet kadang ora kabeh saka Gusti. Aku kaget, tapi cuma bisa senyum tipis. Maksudnya Bu? Tanyaku. Dia nggak jawab, cuma menatapku lama sebelum pergi. Tatapan itu bikin bulu kuduku berdiri. Malamnya aku nggak bisa tidur. Aku kepikiran terus kata-kata Bu Wati itu. Apa maksudnya? Apa dia benar-benar percaya kalau aku pakai pelaris? Aku sampai sholat tahajud malam itu, minta hati tenang. Tapi justru setelah itu, gangguan makin terasa. Mulai dari suara langkah kaki di dapur waktu semua sudah tidur, sampai lampu warung yang tiba-tiba mati sendiri padahal baru diganti. Pernah sekali aku bangun tengah malam karena mimpi buruk. Dalam mimpi aku lihat tanah kuburan yang basah, dan dari dalamnya keluar tangan yang memegang gelangku. Ku terbangun dengan keringat dingin, dan yang bikin aku tambah ngeri, gelangku beneran gak ada di tangan. Ku cari kemana-mana, gak ketemu sampai sekarang. Pagi harinya, aku jalan ke depan rumah dan lihat Bu Wati lagi nyiram bunga. Coba aku sapa si pagi, Bu. Dia senyum kecil, tapi senyum itu aneh, kayak dipaksakan. Lalu dia bilang pelan, kowe ora usah pura-pura, Rin. Gusti ngerti kabeh. Aku gak paham maksudnya. Tapi dari tatapan matanya, aku tahu dia benci aku. Hari itu aku rasain sesuatu yang berat di dadaku. Kayak ada hawa dingin ngikutin aku dari belakang. Setiap kali aku lewat depan rumahnya, udara seolah berubah. Daun pisang di pinggir jalan tiba-tiba bergerak sendiri meski angin gak ada. Kucing hitam yang sering nongkrong di depan warungku tiba-tiba hilang, diganti bau amis yang entah dari mana asalnya. Satu malam, waktu aku mau nutup warung, aku lihat di depan pintu ada bungkusan kecil, dibungkus kain putih kotor, diikat dengan benang hitam. Kupikir itu sampah, tapi pas aku angkat dingin banget. Beratnya nggak seberapa, tapi rasanya kayak pegang sesuatu yang hidup. Aku buka pelan-pelan, dan di dalamnya ada tanah hitam, rambut panjang, dan kain kafan sobek. Baunya busuk banget sampai bikin aku muntah. Aku panik. Langsung buang bungkusan itu ke sungai belakang rumah. Tapi mulai malam itu, aku mulai dengar bisikan kecil setiap kali mau tidur. Suaranya pelan, kadang kayak cewek, kadang kayak laki-laki. Tapi selalu bilang hal yang sama. Wes wayahe. Aku nggak tahu maksudnya apa. Tapi suara itu bikin aku nggak bisa tidur semalaman. Besoknya aku cerita ke ibuku lewat telepon. Ibuku bilang pelan, Rin ojo sembrono. Wong iri iku nek ora ditanggepi, iso ngirim sing ora-ora. Sing penting kowe jikir ojo nganti ngelawan. Aku nurut, tapi di hati aku mulai takut. Aku bukan orang yang suka percaya hal mistis, tapi kejadian-kejadian aneh itu nyata. Suatu pagi, waktu aku lagi nyapu warung, aku lihat Bu Wati berdiri di depan pagar rumahnya lagi. Tapi kali ini dia nggak sendirian. Di belakangnya ada perempuan tua berkerudung hitam. Wajahnya pucat, matanya sayu. Mereka ngomong pelan, tapi aku dengar samar-samar. Wis Bu, 10 dina meneh bakal keroso dewe. Aku pura-pura nggak lihat dan cepat-cepat masuk rumah. Tapi dalam hati aku gemetar. Sejak hari itu aku mulai sering pingsan tanpa sebab. Kadang di dapur, kadang di warung. Suamiku bingung, dia bawa aku ke puskesmas, tapi kata dokter aku sehat, cuman kelelahan. Padahal aku tahu ini bukan capek biasa. Setiap kali aku pingsan, aku mimpi yang sama. Aku berdiri di tengah kuburan tua, dikelilingi kabut tebal, dan di depan aku ada sosok perempuan pakai kain putih lusuh, matanya merah, dan suaranya berat banget bilang, Rina, tanahmu wis tak tuker. Waktu aku bangun, badanku dingin dan aku nggak bisa berhenti nangis. Aku cerita ke suamiku, tapi dia bilang aku kebanyakan mikir. Tapi aku tahu sejak malam itu, sesuatu udah mulai berubah dalam hidupku. Dan semuanya berawal dari satu hal kecil, rasa iri seorang tetangga. Malam itu angin terasa lebih dingin dari biasanya. Langit tampak kelabu, awan menutupi bulan, dan suara jangkrik yang biasanya riuh mendadak terasa sepi. Aku berdiri di depan warung, menatap jalan desa yang mulai kosong. Sudah lewat jam 9 malam. Biasanya jam segitu aku sudah nutup warung. Ku matikan satu persatu lampu gantung di warungku.
Tinggal satu lampu kecil di pojok yang kupakai untuk melihat sisa-sisa piring kotor. Saat aku mau menutup pintu, pandanganku tertuju pada sesuatu di depan ambang. Ada bungkusan kecil dililit kain putih kusam, seperti bekas kain yang udah lama terendam air. Ukurannya nggak lebih besar dari telapak tanganku. Tapi entah kenapa bulu kudukku langsung berdiri waktu melihatnya. Aku sempat berpikir itu cuma plastik bungkus makanan yang tertiup angin. Tapi waktu aku jongkok dan mencoba mengambilnya, rasa dingin langsung menjalar ke telapak tanganku. Bungkusan itu terasa lembek, seperti ada sesuatu yang basah di dalamnya. Hati kecilku berkata jangan dibuka, tapi rasa penasaran lebih kuat. Aku buka ikatan benangnya pelan-pelan, dan saat kainnya terbuka, dadaku langsung serasa disambar petir. Di dalamnya ada segumpal tanah hitam pekat, bercampur rambut panjang, dan potongan kain kafan yang sobek. Baunya apek campur amis dan entah kenapa ada aroma bunga melati yang menyengat banget. Tanganku gemetar. Aku lempar bungkusan itu ke tanah sambil mundur beberapa langkah. Ya Allah. Opo iki? Bisikku lirih, suaraku nyaris hilang. Jantungku berdetak kencang. Ku sempat berpikir buat manggil suamiku yang waktu itu udah tidur di dalam. Tapi aku takut kalau aku malah bikin panik. Jadi aku ambil sapu. Aku dorong bungkusan itu keluar dari depan pintu. Lalu aku siram lantai pakai air campur sabun dan sedikit garam dapur. Ku baca ayat kursi pelan-pelan sambil nyapu airnya keluar. Tanganku gemetar, tapi aku terus baca. Allahu la ilaha illa huwa. Sampai rasanya lidahku kaku. Setelah semua bersih, aku tutup warung dengan cepat. Tapi malam itu udara terasa beda. Biasanya setelah aku nutup warung, suasana desa masih terdengar hidup. Suara anak muda ngobrol, suara radio dari rumah tetangga. Tapi malam itu sunyi. Hening banget sampai aku bisa dengar degup jantungku sendiri. Aku masuk ke rumah, berusaha tenang. Ku sempat lihat jam dinding, pukul 9:30 malam. Ku langsung mandi dan berwudu, lalu tidur di sebelah suamiku. Dimas sudah lebih dulu tertidur di kamarnya. Ku ribahan, menarik selimut sampai ke dada, mencoba memejamkan mata sambil berzikir dalam hati. Entah kenapa, waktu itu aku merasa kasurku dingin sekali. Udara di kamar rasanya berat. Setiap kali aku tarik napas, dada terasa sesak. Kupikir mungkin karena capek. Karena hari itu pengunjung warung memang banyak. Tapi makin lama mataku berat banget dan tubuhku mulai sulit digerakkan. Sekitar tengah malam aku terbangun tapi nggak bisa gerak. Tubuhku kaku, rasanya seperti ada beban besar menindih dada. Aku ingin berteriak memanggil suamiku, tapi suaraku nggak keluar. Lidahku keluh, napasku terengah. Aku buka mata pelan-pelan, dan di sanalah aku lihat sesuatu yang gak akan pernah aku lupa seumur hidupku. Di ujung kamar, tepat di dekat lemari, berdiri sosok perempuan berambut panjang. Rambutnya terurai sampai menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat seperti tak ada darah yang mengalir. Bajunya compang-camping, warnanya putih keabu-abuan seperti kain kafan yang kotor. Dan yang paling bikin aku hampir pingsan, di tangannya ada segenggam tanah basah yang menetes ke lantai. Matanya kosong, tapi aku bisa ngerasa dia sedang menatap aku. Tatapan itu tajam, menusuk, bikin tenggorokanku kering. Aku ingin baca doa, tapi bibirku nggak bisa bergerak. Hanya air mata yang keluar tanpa aku sadar. Perempuan itu diam, tapi aku bisa dengar napasnya. Pelan, berat, dan dalam setiap hembusannya, udara di kamar makin dingin. Beberapa detik kemudian, dia mulai melangkah. Langkahnya pelan, tapi setiap kali kakinya menapak lantai terdengar suara nyesek-nyesek seperti tanah basah diinjak. Aku ingin bangun, tapi tubuhku benar-benar gak bisa gerak. Dia makin dekat, sampai aku bisa mencium bau tanah bercampur bunga melati yang tajam. Saat dia sudah berdiri di sisi kasur, aku akhirnya bisa memaksa bibirku bergerak membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi suaraku keluar serak dan pelan. Dia menunduk, rambutnya jatuh menutupi wajahnya sepenuhnya. Lalu dengan suara parau dia berbisik di telingaku, "Wis wayahe." Setelah itu aku langsung merasa dadaku sesak luar biasa. Dunia di sekitarku gelap dan aku gak ingat apa-apa lagi. Pagi harinya aku bangun dengan tubuh lemas. Aku pikir itu cuma mimpi buruk. Tapi waktu aku turun dari kasur, kakiku terasa dingin. Kulihat ke bawah, dan di sana, di lantai dekat tempat aku tidur, ada jejak tanah basah berbentuk telapak kaki kecil menuju ke arah pintu kamar.
Aku langsung teriak manggil suamiku. Mas, kene sepet. Dia lari dari ruang tengah, masih setengah ngantuk. Waktu dia lihat bekas tanah itu, wajahnya langsung berubah. Ini dari mana, Rin? Kamu semalam keluar kamar? Ku geleng. Ora mas, aku nggak kemana-mana. Dia cuma diam lalu ambil kain pel, bersihin lantai sambil bilang pelan. Udah nggak usah dipikir. Mungkin Dimas yang kakinya kotor pas lewat sini. Tapi aku tahu itu bukan Dimas. Bekas kakinya terlalu kecil, bentuknya aneh, seperti ujung-ujung jarinya panjang dan tajam. Aku coba lupakan, tapi setiap kali aku menatap lantai kamar, aku masih bisa ngerasa dinginnya jejak itu. Hari itu aku tetap buka warung, tapi suasananya beda. Pelanggan gak seramai biasanya. Orang-orang datang sebentar, lalu cepat pulang. Beberapa di antara mereka malah gak mau duduk di warung, katanya, hawane kok aneh Yorin. Aku cuma senyum padahal hatiku makin gak tenang. Sore menjelang malam, aku duduk di depan warung sambil ngelap meja. Langit mendung, petir kadang menyambar dari kejauhan. Di jalan depan warung, aku lihat sosok Bu Wati lewat pelan, pakai payung hitam. Su ingin menyah, tapi mulutku keluh. Dia berhenti sebentar di depan warung, menatap aku dari balik payungnya. Matanya kelihatan gelap, seperti nggak ada pantulan cahaya sama sekali. Lalu dia senyum kecil, senyum yang nggak enak dilihat. Sebelum akhirnya jalan lagi tanpa ngomong apa-apa. Malam itu, aku memutuskan buat gak buka warung terlalu lama. Begitu pelanggan terakhir pulang, aku langsung bersih-bersih, tapi lagi-lagi, pas aku mau nutup pintu, aku lihat sesuatu di tanah. Bukan bungkusan, tapi tanah hitam yang membentuk garis memanjang, kayak diseret dari luar sampai ke dalam warung. Aku ngelap pakai kain basah, tapi bau tanahnya gak hilang. Aku coba tenang. Aku wudhu, baca Yasin pelan-pelan. Tapi setiap kali aku sampai di ayat tertentu, ada suara dari luar seperti orang nyapu pelan. Srek, 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 terus berulang. Kupikir suamiku, tapi waktu aku lihat ke kamar, dia lagi tidur nyenyak. Akhirnya aku beranikan diri ngintip dari jendela. Dan yang aku lihat bikin darahku berhenti mengalir. Di halaman depan, tepat di bawah pohon mangga, ada sosok perempuan yang sama seperti tadi malam. Dia berdiri menghadap ke rumahku, rambutnya basah, dan tangannya menabur sesuatu ke tanah. Aku nggak bisa lihat jelas apa itu. Tapi setiap kali dia lempar, muncul asap tipis dan bau melati makin menyengat. Aku tutup tirai cepat-cepat, tangan gemetar. Aku ambil air doa yang pernah dikasih ustaz kampung dulu waktu Dimas sakit. Aku percikkan di sekitar pintu dan jendela sambil baca doa. Tapi entah kenapa malam itu hawa dingin malah makin menusuk. Sekitar jam 2 dini hari, aku baru bisa tidur. Tapi nggak lama kemudian aku terbangun lagi, karena dengar suara langkah pelan dari ruang tamu. Langkah itu berat dan lambat. Duh, duh, duh. Seperti kaki seseorang yang jalannya diseret. Aku bangun pelan-pelan, melirik ke arah pintu kamar. Cahaya dari luar redup, tapi aku bisa lihat bayangan seseorang berdiri di sana. Bayangan itu diam beberapa detik, lalu perlahan melangkah pergi ke arah dapur. Aku tarik selimut, takut setengah mati. Aku pejamkan mata, pura-pura tidur, tapi jantungku berdebar kencang. Beberapa menit kemudian, suara itu hilang. Aku pikir sudah aman. Tapi tiba-tiba ada bisikan halus tepat di telingaku. Rina, ewekmu dudu kowe maneh. Aku loncat dari kasur menjerit sekeras-kerasnya. Suamiku langsung bangun, panik. Kenapa, Rin? Aku cuma bisa nangis dan nunjuk ke pintu. Tapi waktu dia lihat gak ada siapa-siapa. Semua normal. Sejak malam itu aku tahu kalau sesuatu yang jahat sudah masuk ke rumahku. Aku mulai takut nutup warung sendirian. Aku selalu pastikan semua pintu terkunci sebelum gelap. Tapi kadang, setiap kali aku bangun pagi, pintu belakang udah kebuka sedikit. Aku tahu satu hal. Bungkusan yang aku temukan malam itu bukan sekadar iseng. Itu kiriman yang datang bersama rasa iri. Dan mungkin dia belum puas. Aku terbangun karena suara ayam berkokok, tapi mataku terasa berat sekali. Tubuhku dingin, dan punggungku pegal seolah semalaman tidur di lantai. Aku buka mata pelan-pelan, dan pandanganku langsung kaget. Aku bukan di kamar, tapi di dapur. Tubuhku terbaring di lantai dekat tungku, dan tangan kananku menggenggam sendok kayu kotor. Aku bingung kenapa aku bisa di sini. Ku coba duduk, tapi kepala rasanya pusing banget. Waktu aku lihat telapak tanganku, aku langsung tertegun. Tanganku penuh tanah kering, kukuku hitam,
Dan di sela-selanya ada tanah basah seperti habis ngorek tanah. Aku refleks berdiri dan cuci tangan di ember. Tapi airnya berubah cokelat begitu. Kena kotoran dari tanganku. Astagfirullah. Bisikku pelan. Kulihat jam di dinding masih jam 5 pagi. Biasanya aku sudah bangun di kamar. Tapi sekarang entah kenapa aku di dapur, kotor dan lelah. Ku jalan pelan ke kamar, suamiku masih tidur nyenyak. Ku nggak tega bangunin, jadi aku mandi salat subuh dan lanjut buka warung seperti biasa. Tapi sepanjang hari pikiranku kacau. Aku nggak bisa berhenti mikir, gimana bisa aku tidur di dapur dengan tangan penuh tanah. Aku tanya ke suamiku waktu sarapan, tapi dia cuma bilang, mungkin kamu ngelindur dan capek kali. Aku iya aja, tapi dalam hati aku tahu ada yang aneh. Siangnya, waktu aku lagi nyapu halaman, tetanggaku Bu Siti lewat sambil bawa sayur. Dia berhenti di depan pagar menatap aku lama lalu bilang dengan nada pelan, "Rin, sampean semalam kok lewat kuburan toh? Aku lihat dari jalan waktu mau ngasih makan sapi, kira-kira jam 12:30. Aku langsung berhenti nyapu, jantungku berdebar. "Aku lewat kuburan?" Tanyaku, Bu Siti ngangguk pelan. "Iyo, aku yakin banget itu kamu. Pakai daster biru, rambutmu tergerai, jalannya pelan, gak nengok kiri kanan. Aku sampai manggil loh, tapi kamu gak nyaut. Aku gak bisa jawab. Aku cuman bengong. Mulutku terbuka tapi gak keluar suara. Aku tahu aku memang punya daster biru. Tapi malam tadi, aku gak merasa keluar rumah. Aku malah gak ingat apa-apa setelah tidur. Setelah Bu Siti pergi, tanganku gemetar. Aku duduk di kursi bambu depan rumah, ngerasa dingin di tengkuku. Mataku menatap ke arah jalan desa yang mengarah ke kuburan. Di ujung sana ada pohon besar. Dan aku entah kenapa merasa seperti tempat itu sedang memanggilku. Malamnya, aku tidur lebih cepat dari biasanya. Aku tutup semua pintu dan jendela. Aku baca ayat kursi dan surah Al-Ikhlas sebelum rebahan. Tapi malam itu aku gak bisa tidur. Aku dengar suara aneh dari luar kamar. Seperti langkah kaki yang pelan tapi teratur. Duk, duk, duk. Aku pikir itu tikus atau kucing, tapi langkahnya terlalu berat. Tiba-tiba tubuhku terasa berat lagi. Sama seperti malam-malam sebelumnya, dadaku sesak, tanganku dingin, dan mataku terbuka tapi nggak bisa digerakkan. Di tengah gelap, aku bisa lihat bayangan samar di langit-langit kamar. Seperti seseorang berdiri di atas kasurku, tapi aku nggak bisa menatap jelas. Aku mau teriak, tapi lidahku kaku, lalu semuanya gelap. Aku nggak tahu berapa lama, tapi waktu aku sadar lagi, aku sudah duduk di teras rumah. Udara masih dingin, mungkin masih dini hari. Aku lihat jam di dinding ruang tamu. Jam 2:15. Kakiku kotor penuh tanah. Tanganku juga. Di lantai teras ada jejak tanah menuju ke halaman depan. Lalu berhenti di pagar. Aku nggak tahu harus nangis atau teriak. Aku nggak ingat apa-apa. Pagi harinya, waktu aku buka warung, beberapa pelanggan datang tapi tatapan mereka aneh. Seolah-olah mereka mau ngomong sesuatu tapi takut. Akhirnya Pak RT yang duduk di warung bilang pelan, "Rin, sampean gak apa-apa toh?" Aku bingung. "Kenapa, Pak?" Dia lihat ke arah Bu Wati yang duduk agak jauh, lalu ngomong setengah berbisik. "Semalam ada yang lihat kamu di kuburan, Rin. Katanya kamu duduk di dekat batu nisan tengah, tanganmu ngorek tanah. Waktu mereka manggil, kamu cuma nengok sebentar terus jalan pulang. Kowe kok berani tenan?" Aku pucat. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Rasanya darahku berhenti mengalir. Aku cuma bisa jawab pelan, "Aku gak ingat, Pak. Aku tidur di rumah semalam." Tapi mereka gak percaya. Mereka saling pandang lalu diem. Hari itu aku gak kuat jualan lama. Begitu warung sepi, aku tutup lebih cepat. Aku masuk rumah duduk di depan cermin. Aku tatap wajahku sendiri. Mataku sayu, kulitku pucat, dan ada lingkar hitam di bawah mata. Tapi yang paling aneh, aku merasa pantulan di cermin itu bukan aku. Rasanya seperti ada seseorang yang menatap balik dari balik kaca, bukan bayanganku, tapi sesuatu yang lain. Aku mencoba bicara pelan ke pantulan itu. "Sopo kowe? Ojo ganggu aku." Tapi suaraku bergetar. Dan entah kenapa di sudut cermin aku lihat sesuatu bergerak. Bayangan rambut panjang, cepat sekali lalu menghilang. Aku langsung jatuh terduduk. Hari demi hari setelah itu, keadaan makin aneh. Aku sering kehilangan waktu. Kadang aku sadar sudah berdiri di depan rumah saat matahari baru terbit. Padahal, aku nggak ingat kapan keluar dari kamar. Suamiku mulai curiga. Dia pernah bangun jam 3 malam dan nggak nemu aku di kasur.
Waktu dia cari, katanya aku berdiri di halaman belakang, menghadap ke arah kebun sambil ngomong pelan, "Wiswayahe Bali." Aku sendiri gak ingat kejadian itu. Tapi sejak malam itu suamiku mulai tidur dengan lampu nyala dan gak pernah ninggalin aku sendirian. Siangnya aku coba minta tolong ke Ustaz kampung. Namanya Ustaz Hashim, orangnya sabar dan tenang. Aku ceritain semua kejadian. Tentang tanah di tangan, tentang kuburan, dan tentang mimpiku yang selalu sama. Aku berjalan di jalan gelap, menuju tanah basah yang bau busuk. Dan dari dalam tanah ada tangan yang menarik kakiku. Wajah Ustaz itu langsung berubah. "Rina," katanya pelan, "kowe iki diganggu. Jadi bukan mimpi, tapi tanda ana sing nyoba ngiket jiwamu. Nganggo media tanah kuburan." Aku gak ngerti sepenuhnya, tapi aku tahu maksudnya. Ini kiriman. Kiriman dari orang yang iri. Ustaz Hashim kasih aku air doa dan suruh aku rutin baca Al-Baqarah di rumah. Tapi malam pertama setelah itu, gangguannya malah makin kuat. Lampu rumah sering mati sendiri, bau melati tercium dari arah dapur, dan kadang aku dengar suara perempuan menangis pelan di pojok kamar Dimas. Yang bikin aku hampir gila adalah perasaan aneh setiap kali aku lihat tanganku. Kadang aku ngerasa bukan aku yang menggerakkan. Aku bisa lihat jariku gemetar sendiri, seolah ada sesuatu di dalam yang hidup dan marah. Suatu malam aku bahkan lihat jelas. Tangan kiriku bergerak tanpa aku sadari, menulis di lantai dengan ujung kuku. "Tanahku." Aku menjerit histeris waktu sadar tulisan itu beneran muncul di lantai. Seperti goresan tanah basah. Suamiku datang, tapi waktu dia lihat tulisan itu udah hilang. Cuma tinggal noda gelap yang baunya mirip lumpur kuburan. Aku mulai jarang bicara. Badanku masih kuat, aku bisa jualan, bisa masak, bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi rasanya, aku cuma penonton. Aku lihat tubuhku bergerak, tapi aku nggak merasa itu aku. Kadang aku dengar suaraku sendiri ngomong, tapi aku nggak tahu kenapa aku ngomong begitu. Seolah ada dua aku di dalam tubuh ini. Suatu pagi aku duduk di depan warung sambil melamun. Tiba-tiba Bu Wati lewat lagi. Tatapannya dingin, tapi kali ini ada senyum kecil di bibirnya. "Kapek ya, Ren? Wong iso turu wae wis disret metu." Aku terkejut. Bu Wati maksudnya apa? Dia cuma nyengir tipis. Ora kabeh wong iso tetep urip yen atine wis dikubur. Lalu dia jalan pergi, meninggalkan aku yang gemetar. Malam itu aku gak bisa berhenti mikirin kata-katanya. Aku duduk di ruang tamu sambil melamun. Dan tiba-tiba aku merasa tubuhku berat. Mataku kabur. Kulihat bayangan hitam muncul dari sudut ruangan. Pelan-pelan mendekat. Dari sana keluar sosok perempuan berambut panjang itu lagi. Kali ini wajahnya lebih jelas. Dan aku hampir pingsan karena wajah itu. Wajahku sendiri, aku teriak. Tapi suara itu keluar dari dua arah. Dari mulutku dan dari sosok itu. Dia berjalan mendekat menyentuh pipiku, lalu berkata dengan suara yang sama seperti suaraku sendiri. "Tubuhmu kuat, Rin. Tapi jiwamu wes tak simpen yang lemah." Aku pingsan. Saat aku sadar aku sudah di kamar. Suamiku bilang aku pingsan di ruang tamu. Tapi aku tahu itu bukan sekadar pingsan. Sejak malam itu, aku nggak lagi merasa jadi diriku. Aku seperti boneka yang hidup. Aku bisa tertawa, bisa bicara, bisa kerja. Tapi di dalam hati, aku seperti menjerit minta keluar. Beberapa kali aku coba salat malam, tapi setiap kali takbir, tubuhku bergetar hebat. Tanganku gemetar sampai aku nggak bisa mengangkatnya. Dari bibirku keluar suara lain, berat dan serak, bukan suaraku sendiri. "Wis tak kandani, kowe mung wadah kosong." Aku jatuh bersimpuh, menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, kenapa aku kayak gini? Aku masih hidup kan? Tapi nggak ada jawaban. Yang terdengar cuma suara angin lewat celah jendela dan bisikan lirih dari arah luar. "Uripmu mung sisa bayangan, Rina." Kumain cermin di depan tempat tidur. Sosok di dalamnya tersenyum, tapi bukan aku yang tersenyum. Sejak malam itu, setiap jam 2 pagi aku selalu terbangun. Awalnya cuma karena mimpi, tapi lama-lama aku sadar itu bukan mimpi. Aku dengar suara bisikan dari luar rumah, pelan banget tapi jelas. Suaranya berat, serak, dan terdengar seperti berasal dari dalam tanah. "Tanahmu, wes tak tuka, jiwamu dudu-duekmu maneh." Pertama kali dengar, aku kira itu suara angin. Tapi lama-lama setiap kali aku terbangun, suara itu makin dekat, makin jelas. Kadang terdengar di bawah lantai, kadang di jendela kamar, bahkan pernah di belakang telingaku.
Setiap kali suara itu muncul, tubuhku kaku, nggak bisa gerak. Aku mulai takut tidur. Tiap malam aku pasang radio kecil, biar ada suara. Tapi entah kenapa, setiap jam 2 pagi, radio itu selalu mati sendiri. Aku coba ganti baterai, tapi tetap saja. Dan begitu radio mati, suara itu muncul lagi. Memanggil namaku pelan. Rina, me too, Rina. Suatu malam aku nekat. Aku ingin tahu dari mana asal suara itu. Aku pegang senter, lalu pelan-pelan keluar kamar. Suamiku tidur nyenyak, aku nggak mau bangunin. Aku buka pintu depan, udara malam langsung nyergap dingin ke kulit. Aku arahkan senter ke jalan depan rumah, tapi sepi. Cuma suara jangkrik. Aku putar badan, dan jantungku langsung berhenti berdetak. Di depan pagar, aku lihat sosok perempuan berambut panjang berdiri, dengan kepala menunduk. Rambutnya menutupi wajah, pakai daster putih kotor seperti terkena lumpur. Tangannya gemetar, dan di telapak tangannya ada segenggam tanah basah. Dari arah tubuhnya keluar aroma anyir, campur bau bunga melati busuk. Aku pengen teriak, tapi suaraku nggak keluar. Aku cuma mundur pelan, tapi tiba-tiba perempuan itu angkat kepalanya, dan aku lihat wajahnya, wajahku sendiri. Tapi lebih pucat, matanya kosong, bibirnya sobek sedikit seperti retak, dan dari matanya menetes air hitam. Dia bicara dengan suaraku sendiri, tapi berat dan bergaung. Rina, wis wayahe bali. Tanahku, tanahmu. Aku jatuh terduduk, senterku mati dan semuanya gelap. Waktu aku sadar, aku udah di kamar lagi. Suamiku bilang dia nemuin aku tidur di lantai depan pintu. Dia pikir aku pingsan karena capek, tapi aku tahu, aku dibawa balik. Sejak kejadian itu, suara bisikan itu nggak berhenti. Setiap malam jam 2 pasti terdengar kalimat yang sama. Aku hafal betul nadanya. Kadang dia manggil, kadang dia cuma tertawa kecil. Suaranya berubah-ubah, kadang perempuan, kadang seperti 2 orang bicara bersamaan. Aku nggak tahan lagi. Paginya aku pergi ke rumah Pak RT. Aku ceritakan semuanya. Pak RT dengerin dengan wajah serius, lalu bilang, "Rin, iki wis ora lumrah. Ku panggil no Ustaz Hashim menewai, ben dicek mane omamu." Aku mengangguk lemah dan malamnya Ustaz datang. Begitu Ustaz masuk ke rumahku, dia berhenti di ruang tamu, matanya langsung berubah. Dia pandang ke langit-langit lalu ke lantai. Bibirnya bergerak baca doa pelan. Setelah itu dia duduk dan bilang, "Rina, ke rumahmu anak kiriman. Kiriman Saka lemah pekuburan." Aku langsung gemetar. Aku udah curiga, tapi dengar itu langsung dari Ustaz bikin seluruh tubuhku lemas. "Maksudnya gimana Pak Ustadz?" Tanyaku pelan. Ustaz Hashim narik napas panjang. "Ana Wongsing ngirim media Saka tanah kuburan lawas campur rambut lan kain kafan. Tujuane kanggo ngiket jiwa. Nggawe Wongsing dikirimi ora bisa tenang. Awakmu isi urip tapi jiwamu ditahan digembok neng kuburan kono." Aku langsung nangis. "Siapa Ustaz? Siapa yang tega?" Beliau diam lama, lalu menatapku dengan pandangan berat. Aku durung iso ngomong sopo, tapi nek aku rasa kakeh. Iki iri ati wong cedhak. Aku langsung kepikiran satu nama, Bu Wati. Tatapan matanya, senyum sinisnya, kata-katanya waktu di warung. Semua tiba-tiba terasa masuk akal. Beberapa hari sebelum semua ini dia sempat datang ke warung sore-sore. Ku masih ingat jelas, dia beli kopi dan duduk di bangku bambu depan warung. Waktu aku buatin kopi, dia pandangin aku lama. Lalu bilang pelan, "Hati-hati Rin, kadang rezeki nggak datang dari arah yang suci." Aku pikir waktu itu cuma ucapan biasa. Tapi sekarang kalimat itu seperti peringatan atau malah ancaman. Malam itu, Ustaz mulai baca doa di rumah. Dia nyuruh aku dan suamiku duduk di tengah ruangan sambil pegang air doa. Suasana rumah jadi berat banget, udara kayak mendadak tebal. Waktu Ustaz mulai baca ayat kursi, tiba-tiba lampu ruang tamu kedap-kedip, lalu mati total. Gelap gulita. Suamiku nyalain lilin, tapi nyalanya kecil banget seperti ditekan angin. Dari arah dapur, aku dengar suara seperti sesuatu yang berat diseret di lantai. Krek, krek. Ku pegang tangan suamiku kuat-kuat. Ustaz terus baca doa lebih keras. Tapi dari arah belakang terdengar suara perempuan menangis. Pelan tapi jelas, aku menutup telinga tapi tangisku malah keluar. Suara itu makin keras, lalu terdengar bisikan yang sama. Kali ini dari arah belakang leherku. "Tenahmu, wis tak tukar." Ustaz langsung berdiri dan mengarahkan bacaan ke arah dapur. Suara itu langsung berhenti. Tapi tiba-tiba sesuatu jatuh dari langit-langit. Aku dan suamiku refleks mundur. Ternyata itu bungkusan kain putih kecil, jatuh tepat di depan kami. Ustaz ambil kain itu dengan sarung tangan, dan begitu dibuka, di dalamnya ada tanah hitam,
rambut, dan selembar kain kafan kecil yang ditulis namaku. Aku menjerit, "Ya Allah!" Ustaz cepat-cepat baca doa lagi. Lalu bungkus benda itu dengan plastik dan bilang, "Iki kiriman sing nyantol neng omahmu." Tapi iki durung rampung. Sing ngirim isi terus ngiket saka jarak. Malam itu, rumahku seperti berubah. Bau tanah basah makin kuat. Udara jadi dingin menusuk. Suamiku nggak tidur semalaman, sementara aku cuma bisa duduk di pojok kamar sambil nangis. Kulit aku tutup mata. Setiap kali aku hampir tidur, aku lihat bayangan perempuan itu. Wajahku sendiri, tapi kosong dan kotor, menatap dari ujung tempat tidur. Keesokan harinya aku nekat pergi ke kuburan desa. Aku pengen tahu bener nggak ada sesuatu di sana. Kuburan itu nggak jauh, cuma 10 menit jalan kaki. Tapi waktu sampai sana, aku langsung ngerasa dada sesak. Angin di sana dingin banget gak kayak biasanya. Aku jalan pelan di antara batu nisan, sambil baca doa. Tapi waktu aku sampai di tengah area, aku berhenti. Di depan mataku ada satu gundukan tanah yang warnanya lebih hitam dari sekelilingnya. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa tempat itu punya aku. Tiba-tiba kepalaku pusing, suara bisikan itu datang lagi. Kali ini jelas banget di telingaku. "Wiswayai, muli." Ku goyah, lututku lemas dan tubuhku jatuh ke tanah. Tangan kiriku otomatis menggali tanah itu, seperti ada yang menggerakkan. Aku nggak bisa berhenti. Kulihat jariku masuk ke lumpur, menggali lebih dalam, sampai keluar potongan kain putih kotor. Di ujungnya tertulis namaku, Rina binti Sumarni. Aku menjerit sekencang-kencangnya sampai suaraku serak. Untungnya ada orang lewat yang langsung bantuin. Aku dibawa pulang dalam keadaan lemas. Kata orang aku pingsan di kuburan hampir 1 jam. Tapi yang aneh, waktu mereka temuin aku, tanganku masih menggenggam potongan kain kafan itu. Sejak itu, gangguan makin parah. Rumahku seperti nggak tenang. Tiap malam ada suara langkah di atap. Ada bau busuk dari kamar mandi. Dan kadang suara tangis perempuan di depan rumah. Suamiku mulai takut, tapi juga marah. Dia bilang mau lapor polisi, tapi aku tahu polisi nggak bisa apa-apa buat hal seperti ini. Ustaz Hashim datang lagi malam berikutnya, bawa 2 santri. Mereka salat di rumahku, baca doa keras-keras. Aku duduk di pojok ruang tamu. Tapi waktu ayat-ayat mulai dibaca, tubuhku mendadak panas. Aku menggigil, tanganku gemetar. Dari dalam kepalaku ada suara tertawa. Suara itu bukan dari luar. Dari dalam tubuhku sendiri, suamiku panik. "Ustaz, kenapa Rina?" Ustaz tetap tenang terus baca doa, tapi aku mulai teriak tanpa sadar. Aku bisa dengar suaraku sendiri berkata, "Iki wis dari tanahku. Ojo rebut maneh." Aku sadar aku yang bicara, tapi aku nggak bisa berhenti. Mulutku bergerak sendiri, mataku panas, dan aku ngerasa kayak terbakar dari dalam. Santri Ustaz baca ayat kursi keras-keras, dan tiba-tiba tubuhku terhempas ke belakang. Setelah itu aku nggak ingat apa-apa. Waktu aku sadar, udah pagi. Jadi aku lemas kok, tapi ledis tinggal. Di meja depan rumah, aku lihat bungkusan tanah itu sudah dibakar jadi abu. Ustaz bilang, kiriman wis kobong, tapi hatimu kudu kuatrin. Sing ngirim bakal ngerasa kalah, lan bisa nyoba maneh. Aku cuman bisa mengangguk pelan, tapi dalam hati aku tahu, ini belum selesai. Karena malamnya, waktu semua orang tidur, aku kembali dengar suara itu. Lebih dekat, lebih jelas. Tenahmu, wis kobong, tapi jiwamu isi tak gemboh. Aku menutup telinga, menangis sejadi-jadinya. Tapi suara itu gak hilang. Dia malah tertawa pelan. Dan saat aku lihat ke cermin di kamar, sosok di dalamnya tersenyum padaku. Tapi kaling, senyumnya bukan menakutkan, melainkan menunggu, wis cedak Rina, katanya. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, aku bukan lagi sepenuhnya manusia. Malam itu, udara di luar terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung, suara jangkrik pun seperti enggan bersuara. Rumahku diterangi cahaya redup dari lampu minyak di ruang tamu, karena listrik mati entah kenapa. Ku duduk di tengah ruangan, bersila di atas tikar pandan. Di sekelilingku ada Ustaz Hashim, 2 santri dan beberapa warga desa termasuk Pak RT. Di depan Ustaz ada baskom besar berisi air putih, ditutup daun bidara dan bunga 7 rupa. Di sampingnya ada Al-Quran yang sudah dibuka. Wajah Ustaz tampak tegang tapi tetap tenang. Aku hanya bisa menggenggam tanganku erat-erat. Tubuhku terasa dingin, tapi jantungku berdetak cepat sekali. Ustaz memulai dengan membaca doa pelindung. Suaranya dalam, mantap, dan menggema di ruangan kecil itu. Semua orang diam,
Tapi baru beberapa menit berlalu tubuhku mulai bergetar. Awalnya pelan tapi makin lama makin keras. Aku menggigil. Seolah ada arus listrik yang merambat di kulitku. Tangan dan kakiku kaku. Aku berusaha menatap Ustaz tapi pandanganku kabur. Aku masih sadar. Tapi seperti ada sesuatu di dalam tubuhku yang bergerak sendiri. Nafasku berat lalu tanpa sadar aku mengerang pelan. Baca terus. Ustaz, bisik Pak RT. Ustaz mengangguk. Lalu melanjutkan bacaan ayat kursi dengan suara lebih keras. Begitu ayat itu masuk ke telingaku, tubuhku langsung kejang. Aku jatuh ke belakang, tapi dua warga cepat-cepat menahan pundakku. Tanganku tiba-tiba mencakar lantai, kukuku menggores ubin sampai berbunyi. Mataku terasa panas dan dari mulutku keluar suara, tapi bukan suaraku sendiri. Suara itu berat, serak, seperti keluar dari tenggorokan orang lain. Ya pantas menderita. Dia bikin aku malu di depan orang-orang. Semua orang di ruangan terdiam sejenak. Suamiku yang duduk di pojok langsung menangis. Rinte ya Allah Rina. Tapi aku, atau entah siapa yang menguasai tubuhku saat itu, menatapnya tajam. Mataku berat, tapi aku sadar, aku sedang dikendalikan sesuatu. Ustaz menatapku dan berteriak lantang. Siapa kamu? Kenapa kau ganggu dia? Suaraku berubah lagi, disertai tawa panjang yang menyeramkan. Hahaha, aku cuma jalankan pesan. Dari yang iri, dari tetangganya sendiri. Semuanya terkejut. Ustadz melanjutkan bacaan lebih keras. Dengan nama Allah, aku perintahkan kau keluar. Tidak ada tempat untukmu di tubuh ini. Tubuhku mulai menggeliat. Aku merasa panas luar biasa. Suara tawa dari dalam diriku berubah jadi teriakan kesakitan. Dia ngambil semua perhatianku. Semua orang lebih suka ke warungnya. Aku yang dulu dikenal di kampung ini, sekarang dilupain. Ustadz menatap tajam. Siapa yang menyuruhmu? Suara itu berhenti sesaat, lalu menjawab lirih tapi jelas. Bu, Wati, aku bisa dengar semua, tapi nggak bisa mengendalikan tubuhku. Hatiku sakit. Air mataku keluar sendiri, bercampur dengan suara berat yang tertawa keras. Dia ujiski sama aku dari tanah pekuburan. Dia yang tanam namamu di sana. Hahaha. Warga di sekeliling langsung beristighfar. Pak RT memegangi kepala, suaranya gemetar. Astagfirullah. Bu Wati. Ustaz menatapku, lalu menengadahkan tangan, melanjutkan ruqyah. Bacaan makin cepat dan kuat. Tiba-tiba tubuhku terhempas ke belakang. Kepala terbentur dinding, tapi aku nggak merasa sakit. Justru ada rasa ringan aneh, seperti sebagian dari diriku sedang ditarik keluar. Aku teriak sekencang-kencangnya, tapi suaraku bercampur dua suara sekaligus. Satu milikku, satu lagi berat dan penuh kebencian. Dari mulutku keluar desis seperti ular. Ustadz menyiramkan sedikit air doa ke wajahku. Tubuhku langsung bergetar keras. Aku gak mau pergi. Ku harus pastikan dia menderita. Dia harus tahu rasa iri itu sakit. Keluar! Teriak Ustadz. Kowe orang duweni hak neng awak iki. Suara itu menggeram keras. Opo kowe ngerti rasanya ditinggal? Opo kowe ngerti rasanya dilalek ke wong-wong? Suara itu berubah jadi tangis berat dan serak. Aku cuma pengen adil. Tapi Ustadz tidak berhenti. Beliau terus baca doa sambil menekan telapak tanganku ke baskom air doa. Air di dalamnya mendidih kecil meski tidak panas. Dari dalam tubuhku terasa seperti ada yang keluar lewat tenggorokan. Aku muntah tapi bukan makanan. Yang keluar adalah lendir hitam pekat, baunya busuk sekali seperti tanah kuburan basah. Suamiku menjerit, warga mundur ketakutan. Tapi Ustaz tetap teguh. Terus membaca ayat ruqyah sampai tubuhku berhenti kejang. Suara di dalam diriku perlahan hilang, berganti dengan isak tangis lirihku sendiri. Begitu aku tenang, Ustaz duduk, keringat bercucuran di wajahnya. Rina, setengah jiwamu masih diikat di tanah kuburan itu. Kita harus tarik lewat ritual malam ini. Tapi kamu harus kuat. Yen kowe ora kuat, jiwamu iso tetep nyantol kono. Aku mengangguk pelan, masih gemetar. Aku siap, Ustaz. Malam itu, mereka menyiapkan tempat di halaman belakang rumah. Ustaz menyalakan dupa kecil, lalu menaburkan garam dan bunga di tanah. Di tengahnya dia letakkan air doa dan potongan kain putih yang dulu ditemukan di rumahku. Aku duduk di depan, dikelilingi lingkaran garam. Di sekelilingku warga duduk memegang Al-Quran kecil. Suamiku menggenggam tanganku erat. Angin malam tiba-tiba bertiup pelan tapi dingin sekali. Dari arah kebun terdengar suara ranting patah. Lalu langkah kaki. Ustaz mulai membaca doa lagi. Suaranya bergema dan tiba-tiba udara berubah. Lampu minyak bergetar. Nyalanya meliuk seolah tertiup angin dari arah tanah. Dari dalam kebun terdengar suara lirih perempuan menangis.
Pelan lalu makin keras. Aku menatap arah suara itu tapi Ustaz menegur, "Ajan deloh, fokus jikir." Aku mencoba menutup mata tapi tanganku terasa berat. Dari dalam kepalaku, suara itu muncul lagi tapi kali ini berbeda. Lembut seperti merayu. "Rina no holunga. Aku iki kowe." Aku membuka mata pelan dan di seberang lingkaran garam berdiri sosok yang sama seperti di malam-malam sebelumnya. Rambut panjang, daster putih kotor, tapi kali ini wajahnya lebih jelas. Wajahku sendiri, tapi pucat dan hampa. Dia berjalan pelan mendekat, tapi berhenti di batas lingkaran garam. Tatapannya kosong, tapi bibirnya bergerak. "Tanahku, tanahmu." Aku ketakutan luar biasa. Ustadz langsung berdiri, mengangkat tangan dan membaca doa lebih keras lagi. Suaranya membelah udara. "Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, aku perintahkan jiwa yang tertahan untuk kembali pada tempatnya. Dan untukmu, makhluk yang diutus karena iri, kembali ke asalmu, jangan ganggu manusia ini lagi." Tanah di depan lingkaran tiba-tiba retak kecil. Dari dalamnya keluar asap hitam tipis. Bau busuk menyeruak. Sosok perempuan itu menjerit keras sekali. Suaranya menggema ke seluruh kebun. Tubuhnya seperti meleleh, berubah jadi bayangan kabur. Tapi sebelum menghilang, dia menatapku dan berbisik, "Wati, ora bakal mandek neng kene." Lalu lenyap. Aku langsung jatuh pingsan. Waktu aku sadar, fajar sudah menyingsing. Suamiku duduk di sampingku, matanya sembab. "Kamu udah sadar, Rin? Alhamdulillah," katanya sambil menangis. Aku bangun perlahan. Rasanya tubuhku ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tapi kepalaku masih nyeri. Ku menatap sekeliling, halaman rumahku masih berantakan. Di tanah masih ada bekas lingkaran garam dan abu dupa. Ustaz datang mendekat. Ritualnya berhasil separuh. "Jiwamu sudah balik, tapi yang ngirim belum berhenti. Wong iku durung tobat lan isih nyekel ikatmu saka jauh." Aku menunduk, suara lirihku nyaris gak terdengar. "Buwati ya Ustaz." Beliau hanya diam, lalu berkata pelan, "Ora kabeh wong iso ngendaleni iri. Kadang rasa iku luwih kuat tinimbang iman." Hari itu aku cuma bisa duduk diam di teras. Matahari pagi terasa hangat, tapi hatiku masih dingin. Aku tahu ini belum selesai. Malam nanti mungkin datang lagi, tapi setidaknya sekarang aku sadar sebagian dari jiwaku sudah kembali. Tapi malam berikutnya sekitar jam 2, aku mendengar sesuatu dari arah luar jendela. Suara langkah pelan, lalu suara yang sangat aku kenal. "Rina, aku nyuwun tolong." Suaranya lirih lemah seperti orang kesakitan. Aku intip dari balik tirai dan di sana Buwati berdiri. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya pucat, matanya bengkak seperti habis nangis semalaman. Dia menatap aku, tangannya gemetar, lalu bicara terbata. Aku salah Rin. Aku cuma pengen warungku rame kayak punyamu." Aku nggak tahu kalau yang datang dari tanah pekuburan lawas. Air matanya jatuh. Aku nggak tahu harus marah atau kasihan. Tapi sebelum aku bisa jawab, dia menjerit keras. Tubuhnya jatuh ke tanah, menggeliat seperti kesakitan. Dari mulutnya keluar cairan hitam pekat seperti yang dulu keluar dari tubuhku. Suamiku langsung keluar bantuin, tapi tubuh Buwati tiba-tiba diam. Matanya terbuka, tapi kosong. Ustaz datang keesokan paginya. Setelah melihat jenazah Buwati, beliau hanya menghela napas. Dendam lan iri wis membalik marang sing ngirim. Allah iku ora sare, sing salah bakal oleh akibat. Aku menatap Buwati untuk terakhir kalinya. Di wajahnya masih ada sisa air mata. Dan untuk alasan yang gak ku mengerti, aku merasa sedih. Aku tahu bukan cuma dia yang jadi korban, tapi juga aku. Kami sama-sama terperangkap oleh rasa iri dan dosa yang tumbuh diam-diam di hati manusia. Malamnya, aku duduk di teras. Angin berhembus pelan. Suara jangkrik kembali terdengar, kali ini tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian malam, aku bisa tersenyum. Tapi jauh di dalam hati, aku masih bisa dengar bisikan samar. "Rina, ojo lali, tanahku, tanahmu." Aku merinding. Aku tahu mungkin bekasnya nggak akan pernah hilang. Tapi aku juga tahu, aku masih hidup. Meskipun sebagian jiwaku sudah pernah ditarik ke tempat yang seharusnya bukan untuk manusia. Pagi itu matahari belum tinggi, tapi udara di luar terasa berat. Langit agak mendung, dan dari kejauhan masih terdengar suara ayam jantan bersahutan. Aku sedang menyapu halaman ketika kulihat sosok perempuan berjalan pelan. Dari arah jalan setapak, tubuhnya kurus, rambutnya acak-acakan, dan langkahnya gontai seperti orang kelelahan. "Buwati," panggilku pelan.
Dia menatapku dengan mata sembab, wajahnya pucat seperti orang yang nggak tidur semalaman. Bibirnya bergetar dan begitu sampai di depan pagar, dia langsung jatuh berlutut sambil menangis. Rin, ku nyuwun ngapura. Ku salah. Aku nggak ngerti bakal separah iki. Suaranya lirih, parau, seperti orang kehilangan napas. Aku panik. Ku langsung bantu dia duduk di kursi teras. Bu, tenang dulu. Kenapa ini? Ada apa? Dia masih menangis terseduh-seduh, tangannya gemetar. Aku salah, Rin. Aku yang nyuruh orang itu. Wong pinter dari desa sebelah. Ku cuma pengen warungku rame kayak punyamu. Aku iri, Rin. Aku iri, tapi aku nggak tahu kalau dia bakal ngambil tanah saka kuburan lawas. Aku langsung terdiam. Ustaz Hasim pernah bilang kalau kiriman yang masuk ke rumahku itu dari tanah pekuburan. Tapi mendengar Bu Wati sendiri yang mengaku, jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Bu, tanah kuburan mana? Tanyaku pelan, dia menatap kosong ke arah jalan. Kuburan di ujung desa, yang dekat pohon beringin. Katanya itu tanah yang paling kuat buat nyambung ke niat. Tapi dia nggak bilang kalau yang diambil itu kuburan Wong Sing gantung diri. Aku menelan ludah. Udara terasa dingin tiba-tiba. Kuburan yang dekat sungai kecil itu? Dia mengangguk pelan. Iya, yang itu. Wong pinter itu bilang, roh orang itu masih gentayangan, jadi bisa dikasih tugas. Tapi ternyata roh itu malah nempel ke awakmu, Rin. Dudu ke warungku, dudu ke aku. Malah ke awakmu. Aku terdiam lama. Dalam hati aku sudah menduga. Tapi mendengarnya langsung dari mulut Bu Wati membuat semuanya terasa lebih nyata. Semua kejadian aneh, bayangan perempuan, tanah hitam, bahkan tubuhku yang bergerak tanpa kendali. Semua berasal dari satu titik. Tanah kuburan orang gantung diri itu. Bu Wati terus menangis. Aku ranyangka, Rin. Aku nyesel banget. Saben bengi aku mimpi dicekik karo perempuan nganggo daster putih. Mataane melotot kukune hitam. Saben aku tangi, tenggorokanku kayak ditekani watu. Ku wis ora iso turu, aku menatapnya. Ada rasa marah tapi juga kasihan. Dalam wajahnya yang lemah, aku bisa lihat ketakutan yang nyata. Aku menarik napas panjang. Bu, ku wis maafin, tapi jujur, aku masih ngerasa aneh. Badanku udah enteng, tapi hatiku belum tenang. Kayak anak sing isi nyantol. Dia mengangguk lemah. Rinan, aku juga ngerasa keiku. Mungkin roh itu durung tenang. Wong sing gantung diri iku katanya mati ne ora ikhlas. Bisa jadi dia marah karena dipakai buat hal jahat. Suasana mendadak hening. Hanya suara daun pisang bergesekan di belakang rumah. Lalu tiba-tiba, dari dalam rumahku terdengar bunyi gedebuk keras. Seperti sesuatu jatuh. Kami berdua kaget. Aku langsung berdiri. Bu, tunggu di sini. Aku masuk ke dalam, langkahku pelan. Jantungku berdebar. Begitu sampai di dapur, aku lihat toples gula jatuh ke lantai. Tapi yang bikin aku gemetar bukan itu. Di lantai dekat toples ada bekas jejak kaki berlumpur. Jejak itu menuju ke arah kamarku. Aku berlari kecil, membuka pintu kamar dan gak ada siapa-siapa. Tapi di atas bantalku ada tanah hitam kering. Dan di tengah tanah itu, tertancap sehelai rambut panjang. Aku menjerit pelan. Bu Wati yang mendengar teriakan langsung datang. Begitu melihatnya, dia gemetar. Astagfirullah. Iku tanah kuburan lawas, Rin. Aku kenal baone. Iki tanah sing dijupuk wong pinter kuwi. Aku mundur, tubuhku lemas. Kenapa bisa balik lagi ke sini? Bukannya udah dibersihin sama Ustaz? Bu Wati menunduk. Mungkin roh itu belum nerima, Rin. Dia ngerasa dikhianati. Wong sing gantung diri iku, namanya dulu Narti. Aku tahu dia dulu tinggal di kampung kita juga sebelum pindah. Waktu itu katanya dia bunuh diri gara-gara dituduh maling. Padahal dia nggak salah. Aku menatap Bu Wati perlahan mulai paham. Jadi roh itu mungkin dendam. Dia mengangguk pelan. Mungkin iya. Dan waktu tanahnya diambil arwahnya marah. Tapi karena yang diserang kamu, bukan aku, dia bingung. Makanya dia masih gentayangan ora tenang. Antara nuntut balas lan pengen bebas. Kami berdua diam lama. Suasana di dalam rumah jadi makin tegang. Lalu aku memutuskan memanggil Ustaz Hashim lagi. Tak lama kemudian beliau datang bersama dua santrinya. Setelah mendengar pengakuan Bu Wati, wajahnya tampak sedih. Inilah akibat dari iri dan niat buruk. Guna-guna yang diambil dari tanah kuburan gantung diri itu sangat berbahaya. Karena roh itu terikat pada rasa sakit dan kematian yang gak ikhlas. Sekarang dia marah dan ikatannya belum putus. Ustaz memandangku dan Bu Wati bergantian. Ritual kemarin memang menarik roh itu keluar dari tubuhmu, Rina. Tapi sebagian dari jiwamu masih diikat oleh arwah itu.
Sementara Buwati, karena dia yang memerintahkan, sekarang kena balasannya. Roh itu mulai mengganggu dia. Buwati menunduk, menangis makin keras. Aku nyesel, Ustaz. Aku ora pengen kabeh iki kelakon. Aku pengen tobat, aku pengen roh iku iso tenang. Apa sing kudu tak lakoni? Ustaz menarik napas panjang. Kita harus datangi kuburannya malam ini. Kembalikan tanah yang diambil dan minta ampun. Tapi kalian berdua harus ikut. Ini harus diselesaikan dengan hati yang bersih. Genora roh iku bakal terus ganggu. Aku menelan ludah. Malam itu juga, kami bertiga pergi ke kuburan lama di ujung desa. Udara malam dingin sekali. Langit gelap, cuma ada bulan separuh. Pohon beringin besar di tengah pemakaman menjulang diam. Rantingnya seperti tangan raksasa. Kami membawa air doa, garam, bunga 7 rupa, dan sedikit tanah dari rumahku. Tanah yang tadi kutemukan di bantal. Ustaz Hashim berjalan paling depan sambil membawa lentera. Aku dan Buwati di belakang. Setiap langkah terasa berat, dan udara di sana berbau tanah basah yang menyengat. Begitu sampai di kuburan yang dimaksud, Ustaz berhenti di depan sebuah nisan tua yang sudah miring. Tulisan di nisannya nyaris pudar, tapi masih terbaca samar. Narti binti Karim Buwati gemetar. Eki jenenge. Narti. Ustaz menabur bunga di atas nisan lalu menengadahkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila ini kami datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk meminta ampun dan mengembalikan apa yang telah diambil darimu, wahai Narti. Semoga Allah menerima ruhmu dalam ketenangan. Dia lalu mengambil tanah dari rumahku dan menaburkannya perlahan ke atas nisan itu. Tapi baru separuh tanah jatuh, tiba-tiba angin berhembus kencang. Lentera hampir padam, daun-daun berputar, dan terdengar suara lirih perempuan menangis dari arah beringin. Aku menatap sekeliling. Suara itu makin dekat. Ngapain kalian kesini? Suaranya berat dan panjang, seperti keluar dari perut bumi. Buwati langsung memeluk lenganku erat. Astagfirullah, Ustaz. Suarane kuwi, suarane Narti. Ustaz tidak gentar. Beliau berdiri tegak dan membaca ayat kursi dengan lantang. Wahai roh yang tersesat, berhentilah menebar dendam. Yang bersalah sudah menyesal. Jangan teruskan ini. Pulanglah ke tempatmu. Tapi tiba-tiba dari balik pohon beringin muncul kabut tebal. Dan di dalam kabut itu perlahan terlihat sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih kotor. Lehernya tampak lebam seperti bekas jeratan. Wajahnya hancur sebagian, tapi matanya terbuka lebar menatap kami. Buwati menjerit sekencang-kencangnya. Sosok itu mendekat pelan. Setiap langkahnya meninggalkan bekas lumpur di tanah. Aku gemetar, tapi entah kenapa aku nggak bisa mundur. Seolah tubuhku ditarik sesuatu untuk tetap berdiri di tempat. Sosok itu berhenti tepat di depan nisan. Matanya menatap aku dan Buwati bergantian. Lalu suaranya terdengar lirih tapi jelas. Kowe sing nyabut tanahku. Kowe sing gawe aku sengsara maneh. Buwati menangis jatuh berlutut. Aku nyuwun ngapura Narti. Aku salah. Aku orang ngerti iki bakal nyakiti awakmu. Aku orang ngerti aku mung pengen iri ilang. Sosok itu menatapnya lama. Lalu perlahan tangannya terangkat menunjuk ke dadaku. Lan kowe, sing dicekel nyawaku. Aku menatapnya, air mata menetes. Aku ora sengaja. Aku korban Narti. Aku ora tahu minta rohmu datang. Aku juga tersiksa. Tak kenapa wajahnya perlahan melunak. Suaranya berubah pelan. Kowe iso ngresake itu. Rasane terikat, rasane ora bebas. Aku mung pengen tenang. Ustaz mendekat menaburkan air doa ke tanah. Ya Allah, bebaskanlah jiwa ini dari dendam dan keterikatan dunia. Jadikanlah arwahnya tenang dan lepaskan ikatannya dari jasad makhluk hidup. Tiba-tiba sosok itu menatap langit, lalu menjerit panjang. Suara itu menggema ke seluruh kuburan. Tanah di bawah kakinya bergetar, dan dari lehernya keluar asap hitam yang kemudian memudar perlahan. Wajahnya berubah tenang, matanya tertutup, dan tubuhnya perlahan menghilang seperti kabut tertiup angin. Kami semua terduduk lemas. Angin berhenti berhembus. Hening. Hanya terdengar suara jangkrik dari kejauhan. Buwati menangis sejadi-jadinya. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan penyesalan yang dalam. Aku menatap kuburan itu lama, lalu berbisik pelan. Semoga kowe tenang, Narti. Ku ora bakal lali. Ustaz menepuk pundakku pelan. Sudah selesai. Jiwamu sudah bebas dan dia pun sudah menemukan jalannya. Tapi ingat Rina, iri hati manusia bisa lebih berbahaya dari setan.
Dari situlah semua bencana bermula. Kami pulang menjelang subuh. Jalanan sepi, udara mulai menghangat. Tapi dalam hati, aku tahu semuanya telah berubah. Bu Wati menatapku di perjalanan. Matanya bengkak tapi lebih tenang. Rin, aku janji mulai sekarang aku gak bakal iri lagi. Aku pengen tobat, pengen hidup tenang. Aku mengangguk pelan. Aku juga, Bu. Aku maafin semua. Semoga Allah juga maafin kita. Begitu sampai di rumah, matahari baru naik sedikit di ufuk timur. Cahaya pagi menyapu halaman yang masih basah embun. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar hidup. Nafasku terasa ringan. Tapi sebelum aku masuk ke rumah, aku sempat menoleh ke arah jalan desa. Di kejauhan, aku melihat sosok perempuan berpakaian putih berjalan pelan menuju arah hutan. Rambutnya panjang, tapi kali ini wajahnya tenang, tidak lagi menyeramkan. Dia menoleh sebentar ke arahku, tersenyum samar, lalu menghilang di balik kabut pagi. Aku tahu, itu Narti. Dan akhirnya dia sudah bebas. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam ketika Bu Wati datang dengan air mata dan pengakuannya yang membuatku gemetar. Sejak saat itu, aku merasa semua di sekelilingku berubah. Warungku tak seramai dulu. Bahkan kadang sepi seolah orang enggan mampir. Aku tak lagi memaksa. Aku cuma ingin tenang, cuma ingin hidup normal lagi seperti dulu. Sebelum semua jadi gelap, sebelum jiwaku terasa seperti dipenjara di tubuh sendiri. Tiap pagi aku tetap buka warung. Tapi setiap kali aku menatap cermin kecil di belakang meja, aku selalu merasa bayangan itu bukan milikku. Kadang mataku di cermin tidak mengikuti gerakan asliku. Wajahku terlihat datar, tapi pantulan itu tersenyum samar, dingin, tanpa jiwa. Kadang aku berbisik pada diriku sendiri, aku masih hidup kan? Tapi cermin itu seolah mengejek, seolah ingin bilang, kau hidup, tapi sudah mati di dalam. Sejak kejadian itu, aku sering merasa aneh. Tubuhku kadang bergerak tanpa aku sadari. Pernah suatu pagi aku terbangun dengan kaki penuh lumpur. Di kamar bau tanah basah menyengat, seperti tanah kuburan. Aku panik. Aku coba cuci, tapi makin disiram air, baunya makin tajam. Aku muntah, tapi yang keluar bukan makanan, melainkan tanah hitam lembek seperti yang dulu kutemukan di depan warung. Aku menjerit sampai suaraku serak, tapi tak ada yang datang menolong. Orang-orang desa sudah mulai menjauhiku. Mereka bilang aku masih dibawa sesuatu. Aku dengar bisik-bisik mereka di jalan. Kasihan si Rina. Raganya hidup tapi jiwanya Wisora Ana sudah tak ada. Setiap kali dengar itu, dadaku sesak. Aku ingin marah, ingin membela diri, tapi dalam hati kecilku, aku tahu mungkin mereka benar. Suatu malam ketika aku hendak tidur, aku mendengar langkah kaki di ruang tamu. Pelan tapi pasti, seperti kaki seseorang menyeret sesuatu. Aku menahan napas. Aku pikir itu maling, tapi tak terdengar suara pintu dibuka. Hanya langkah, dan kemudian suara seretan itu berhenti tepat di depan kamarku. Aku beranikan diri membuka pintu pelan-pelan. Di sana di tengah ruang tamu, ada sosok perempuan berdiri membelakangiku. Rambutnya panjang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Bajunya lusuh, warnanya seperti tanah, tangannya gemetar, dan dari sela jarinya menetes air kotor. Aku terpaku. Aku tahu wajah itu. Walau belum kulihat jelas, aku tahu siapa dia. Sosok itu berbalik perlahan. Wajah pucatnya muncul dari balik rambut. Matanya kosong tapi penuh luka. Dari mulutnya keluar suara serak lirih, Rina. Aku ingin berlari, tapi tubuhku kaku. Nafasku berat, dadaku ditekan sesuatu. Sosok itu berjalan mendekat, setiap langkahnya meninggalkan jejak tanah basah di lantai. Tanahku, kau injak tanahku, tempat jiwamu tertinggal. Aku berusaha berteriak tapi suaraku tak keluar. Dunia di sekitarku seperti membeku. Lalu tiba-tiba lampu padam. Gelap. Hanya suara napasku yang terdengar. Saat aku menatap ke arah pintu, bayangan perempuan itu sudah hilang. Tapi di lantai, masih ada bekas tanah basah membentuk jejak kaki menuju pintu belakang, ke arah kuburan lama di ujung desa. Malam itu aku tak bisa tidur. Setiap kali aku pejamkan mata, aku melihat sosok itu memanggilku. Berdiri di antara nisan-nisan tua, aku merasa seperti ditarik. Tubuhku melayang menuju tanah yang basah itu. Ketika aku bangun keesokan harinya, tubuhku penuh lumpur sampai ke lutut. Kuku tanganku hitam lagi. Ku tak tahu apakah aku berjalan dalam tidur, atau memang jiwaku masih tertinggal di sana. Aku memutuskan untuk menemui ustaz yang dulu pernah menolongku. Tapi orang bilang ustaz itu sudah pergi, katanya setelah malam ruqyah. Di rumahku, beliau sering sakit-sakitan.
Katanya juga beliau pernah bermimpi didatangi perempuan yang sama, perempuan yang ikut denganku. Sejak itu, Ustadz pergi meninggalkan desa entah kemana. Aku benar-benar sendirian sekarang. Malam-malamku menjadi siksaan. Kadang aku mendengar bisikan dari arah dapur. Suara lirih seperti berasal dari dasar tanah. Rina, awakmu isih kene nanging atimu wis dadi duweku. Rina, tubuhmu masih di sini tapi hatimu sudah jadi milikku. Aku menangis sambil menutup telinga, tapi suara itu tetap ada. Kadang terdengar di kamar mandi, kadang di belakang rumah. Pernah satu malam, aku melihat bayangan diriku sendiri berjalan keluar lewat jendela. Aku berdiri di dalam kamar, tapi kulihat tubuhku di luar sedang berjalan ke arah kebun. Aku gemetar. Sumepuk pipiku sendiri berkali-kali. Tapi tubuh di luar itu tetap melangkah. Aku kejar dengan kaki gemetar. Suasana malam sunyi, cuma suara jangkrik dan angin dingin yang lewat. Tubuh di depanku berhenti di bawah pohon randu tua dekat jalan menuju kuburan. Dia menoleh, dan yang kulihat bukan wajahku, tapi wajah perempuan itu, yang dulu muncul di kamar dengan mata kosong dan tangan penuh tanah. Ia tersenyum samar tapi dingin. Aku hanya menumpang Rina, katanya lirih. Tubuhmu hangat, ku cuma ingin merasakan hidup sebentar saja. Ku pingsan saat itu juga. Saat bangun aku sudah di rumah, tapi entah siapa yang membawaku. Badanku dingin, dan di ujung kuku tanganku ada tanah yang belum kering. Hari-hari berikutnya aku mulai kehilangan rasa terhadap dunia. Makanan tak lagi terasa, suara orang terdengar jauh, dan tidurku tak pernah nyenyak. Kadang aku merasa berada di dua tempat sekaligus, satu di dunia ini, satu lagi di bawah tanah, di antara akar dan batu nisan. Ku melihat bayangan diriku sendiri terbaring di sana, dengan mata terbuka menatap kosong ke atas. Aku mencoba berdoa, membaca ayat suci, tapi lidahku berat. Setiap kali aku menyebut nama Allah, tubuhku menggigil hebat seperti ada yang menolak. Aku memaksakan diri terus meski air mataku jatuh tanpa henti. Sampai suatu malam, aku dengar langkah kaki masuk ke rumahku lagi. Kali ini lebih banyak. Suara mereka berat, seperti langkah banyak orang dari arah kuburan. Aku bersembunyi di kamar, menutup pintu rapat-rapat, tapi suara itu makin dekat lalu berhenti tepat di depan pintu. Suara tanah bergesekan terdengar jelas. Lalu seseorang mengetuk perlahan. Tok, tok. Tukon aku tak jawab, tapi suara itu terus berulang, makin keras. Sampai akhirnya ada suara perempuan berbisik dari balik pintu. Rina, waktumu wis tekan. Rina, waktumu sudah tiba. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri, dan sosok perempuan itu masuk lagi. Kali ini tak sendiri, ada beberapa bayangan lain di belakangnya. Kabur tapi jelas bentuknya bukan manusia biasa. Mereka semua memandangku bersamaan. Ku menjerit, tapi suara itu tenggelam oleh bisikan-bisikan mereka yang bersahutan. Tanahmu tertukar, jiwamu terkunci, raga hidup, tapi atma wis mati. Aku pingsan lagi dan saat terbangun, aku berada di tengah kuburan lama itu. Malam masih gelap, udara dingin menggigit kulit. Aku berusaha berdiri tapi kakiku seperti tertanam di tanah. Di hadapanku ada nisan tua dengan nama samar-samar tertulis Siti Kasmah. Aku tak tahu siapa dia, tapi dalam hatiku aku tahu dialah yang selama ini mengikutiku. Aku dengar suaranya dari dalam tanah, pelan tapi jelas. Kau ambil tanahku untuk pesugihan orang lain, maka aku ambil jiwamu sebagai ganti. Aku menangis. Aku memohon ampun, sujud di atas tanah itu. Mencakar-cakar permukaannya sambil teriak, aku nggak tahu apa-apa. Lepasin aku. Tapi suaranya hanya tertawa lirih, lalu menghilang bersama angin. Sejak malam itu, aku tak lagi sepenuhnya manusia. Aku masih bisa bicara, masih bisa berjalan. Tapi dalam hati aku tahu, aku tak hidup seperti dulu. Aku hidup, tapi kosong. Kadang orang melihatku di warung, kadang di jalan. Tapi aku tak ingat apa-apa setelahnya. Beberapa orang bilang mereka sering dengar suara tangis dari arah warungku di malam hari. Ada juga yang bilang melihat aku duduk diam di depan rumah sambil menatap tanah. Tapi yang mereka tak tahu, di dalam tubuhku jiwaku masih terkubur di kuburan tua itu. Dan setiap kali aku memandang cermin, aku selalu mendengar bisikan yang sama, lembut tapi mengerikan. Kau hidup, Rina. Tapi sudah mati di dalam. Kini aku tahu, ada hal-hal yang tak bisa sepenuhnya diperbaiki oleh maaf. Iri hati, dengki, dan niat jahat kadang membuka jalan yang tak bisa ditutup lagi.
Mungkin tubuhku akan terus berjalan di dunia ini, tapi bagian jiwaku yang sejati sudah jadi milik tanah itu, tanah pekuburan desa. Dan setiap malam, saat angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah, aku merasa dipanggil lagi. Suara itu semakin jelas dari hari ke hari. Waktumu wis cedak, Rina. Ayo balik. Waktumu sudah dekat, Rina. Mari pulang. Mungkin sebentar lagi tubuhku akan berhenti bergerak. Tapi aku tahu jiwaku sudah lebih dulu pergi. Terkunci di tempat yang bahkan doa pun sulit menjangkaunya.